Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Bongkar Bro bersama Alit Suralit. Ah, happy banget nih di episode kali ini. Karena ya kita bakalan ngebahas soal sesuai di judul. Headphone. Ya, headphone ya? Headset ya. Ini dia. Sebenarnya ini adalah headset bone conduction yang udah kita lirik sejak lama. Dulu tuh sebenarnya nggak yang open ear 2 ya, open ear 2 ya, tapi yang open ear pro deh kalau nggak salah. Jadi masih versi yang terdahulunya. Cuman dulu tuh harganya masih lumayan mahal ya Dan ya? Banget. Nah, itu makanya kita nggak mampu beli gitu. Makanya kita akhirnya nge-review si Usam yang bone conduction juga gitu, yang harganya lebih miring lah. Akhirnya kita bisa beli, ya maklum lah. Kita bukan Rafathar yang kaya dari lahir gitu ya. Apa boleh buat. Tapi alhamdulillah banget nih, rezeki anak soleh emang gak kemana. Rezeki anak soleh yang rajin menabung, berdoa, rajin apa lagi, menyabun. Ya itulah pokoknya. Jadi Rajin apa? menyabun Nggak menyabun bro, mandi maksudnya mandi, jangan negatif thinking dong, kemana sih. Jadi hari ini kita malah dikirimin sama JT Indonesia. Wih, thank you banget nih buat JT Indonesia yang udah ngirimin si JT Open Ear 2 ini untuk kita review. Tapi meskipun kita dikirimin, tetap nggak mengurangi sensitivitas, tetap tidak mengurangi review jujur kita. Kita tetap apa adanya sesuai dengan produknya. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung kita mulai videonya. Cekidot. Nah, ini dia barangnya. Si JT Open Ear 2 ini dibanderol dengan harga 899.000 di toko officialnya JT di Shopee. Ya, toko oranye. Tuh dia. Dan ketika kalian beli ya jelas lah, dalam boxnya kalian akan dapat headsetnya. Kemudian ada charging cable yang udah magnetic juga. Ini juga berfungsi sebagai kabel data juga ya. Terus juga ada karet. Yang awalnya gua agak bingung juga sih, ini buat apaan. Gue pikir ini gelang. Tapi pas gua pakai nggak muat. Tapi ya kali gelang. Apa korelasinya sama headset? Tapi setelah gua bertapa di Gunung Huako selama 3 bulan, berapa bulan tuh Dan? Oh, 2 bulan. Akhirnya gue paham kalau si karet itu adalah sebuah pengencang. Jadi dipasangin di bagian belakangnya buat menambah grip ke si headsetnya. Jadi biar lebih nempel lagi di kepala kita. Mantep sih. Dan yang terakhir udah pasti ada manual book yang udah include juga sama garansinya. Perlu diingat, garansinya 2 tahun. Mantep cuy. Untuk build quality-nya, si JT ini udah rapih kalau menurut gua, dan bisa dibilang kokoh sih. Gua nggak tahu sih spesifikasi bahan sebenarnya dia apa ya, karena gue juga nggak dapet keterangannya. Cuman ya kalau yang gua rasain sih dia elastis banget, terutama di bagian belakang ini. Bisa kalian pelintir begini nih, pelintir, no, nggak takut buat potong. Suka-suka kalian aja udah dipelintir gini. Dan beratnya cuman 35 gram. Jadi pas dipakai itu nggak kayak pakai headphone, ya beda sih, misalnya jadi ringan aja, dan kalau dipakai olahraga juga jadi enak. Untuk desainnya ya jelas ya, ini sporty banget, warnanya full black dan ada logo JT di kedua sisi bagian luarnya. Kemudian ada konektor charging di bagian kanan dalamnya. Di bawahnya itu ada tombol-tombol seperti MPFB, kemudian ada plus dan minus. Di bagian kiri dalam ada keterangan kayak tentang model dan lain-lain. Kalau gue pribadi sih, gue seneng banget ya sama desainnya. Maksudnya keren aja gitu pas itu dipakai. Nambah keren gak sih? Dikit lah. Iya. Bebas lah, Bro. Kribo mah bebas. Sultan mah bebas. Mau apa aja komennya bebas. Untuk masalah fittingnya, si JT Open Ear 2 ini, gua sebagai makhluk yang berkacamata, ini udah lumayan nyaman. Maksudnya lumayan gini loh, dia udah enak dipakai, tapi ketika gua pakai lebih dari 1 jam itu mulai kerasa pegel di daerah belakang telinga.
Jadi tempat dia nyantol ini itu ngerasa agak pegal gue, dan jadinya kenyamanannya agak kurang sih. Cuman nggak yang sampai sesakit itu sih. Tapi soal fittingnya, nggak usah ditanya lagi. Karena dia memang sudah buat sport. Gue coba pakai jogging, gue coba pakai ajrut-ajrutan, gue bahkan pakai buat sepedahan ya, gue pakai untuk pakai helm sepeda. Dia masih fit dan grip banget, jadi nggak pernah kayak sampai kabur-kaburan atau bahkan sampai jatuh. Itu tuh nggak pernah banget. Apalagi kan tadi ada karetnya itu yang bisa nambah grip di belakangnya, jadi lebih menjepit lagi ke kepala kita. Cuman jadinya kenyamanannya berkurang karena kepala kita tuh jadinya kerasanya lebih ke apa ya, kepres lagi sama si JT ini, sama si headsetnya. Gitu aja sih, cuman dia jadi lebih safety, nggak jatuh. Waktu gua dengerin pakai lagu-lagu yang bassnya kenceng, ini agak lucu sih, karena dia bone conduction dan open ear gitu kebuka. Dia tuh apa ya, ngedeliver bassnya tuh lumayan kenceng, jadi kayak ngegeter-geter gitu, kayak kerasanya kayak geli-geli basah gimana gitu ya. Agak apa ya, agak kaget aja mungkin buat orang-orang yang belum terbiasa sama tipe headset seperti ini, akan merasa aneh gitu pada awal ketika makainya. Cuman kalau gue mikirnya kayak mungkin gue doang yang katro sama teknologi kayak gini, makanya ngerasa kayak masa geli-geli gimana gitu. Jujur kalau soal suara sih lebih enak fittingnya itu kalau si bone conductionnya lebih deket ya ke telinga kayak gini nih. Cuman ya ada yang harus kita korbankan kalau mau fittingnya kayak gini. Iya, gue yang jadi korbannya. Gue enak dengerin lagu, gue capek pegangin. Maaf. Gitu aja marah. Si JT Open Ear 2 ini dia udah IPX8, waterproof coy, proof. Dan karena dia udah waterproof, gue jadi gatel. Makanya gue pakai hujan-hujanan, terus gue pakai mandi. Hujan-hujanan lagi, mandi lagi. Hujan-hujanan lagi, dan ujung-ujungnya sakit. Tapi meskipun sakit, tetap masih pakai si JT Open Ear 2 ini, biar keren coy. Sebenarnya nggak sakit sih, cuman nambahin aja biar ada bumbu-bumbu drama gimana gitu di videonya. Untuk baterainya sendiri, si JT Open Ear 2 ini ada 230 mAh. Ya, yang diklaim punya playtime itu sekitar 5 jam di volume 80%. Kenapa harus 80%? Karena memang di volume segitu enaknya dipakai, biar suaranya keluar. Maklum, dia di luar, bukan in-ear. Kalau in-ear ya pasti budek lah ya 80%. Cuman sesuai tes gua, ternyata nggak sampai 5 jam. Di 3 jam itu baterainya udah drop jadi 20%. Kemudian tiba-tiba keluar suara baterai low, dan mati dalam sekejap. Lah, kok begini? Tapi maksudnya kita nggak tahu ya, apakah hanya produk kita saja yang kita dapat yang begini, atau semua JT Open Ear seperti itu. Sedangkan untuk charging time-nya sendiri itu memakan waktu sekitar 2 jam. Kalian bisa lihat, ketika lagi charging, itu lampu merah akan berkedip di si headsetnya. Dan ketika waktunya sudah penuh, itu warna lampunya berubah menjadi warna biru. Untuk pairing-nya, gampang banget. Tinggal kalian nyalain aja, itu dia sudah masuk ke pairing mode. Dan jangan lupa, nyalakan Bluetooth di device kalian, tinggal search aja, dan connect deh. Untuk kontrolnya, buat gue sih dia udah lengkap ya. Berikut keterangannya. Karena si JT Open Ear 2 ini ditujukan untuk sport, makanya dia juga dilengkapi dengan internal storage sekitar 8 GB yang gue tahu, yang bisa menampung 1225 lagu. Mantap kan? Jadi nggak butuh lagi tuh handphone. Maksudnya gini, kalau misalnya kalian sedang berolahraga, itu kan kadang-kadang kalau misalnya masih pakai TWS tuh masih sering harus nyakuin handphone kan. Entah misalnya kalian masukin ke waist bag atau segala macem. Nah, kalau misalnya kalian pakai si JT Open Ear 2 ini, kalian udah nggak mesti bawa handphone lagi gitu, tinggal bawa si JT-nya yang udah kalian masukin lagunya nih di si headsetnya. Ya udah, kalian tinggal langsung lari aja, entah mau sepeda, entah mau apa. Ya handphone sih bisa ditinggal di rumah, atau misalnya kalian masukin ke tas kalau misalnya memang kalian lagi sepedahan. Ya pokoknya nggak mengganggu lah, kayak misalnya lagi lari terus kalian harus nyakuin handphone di saku tuh kan kedoyor gitu tuh nggak enak tuh ya larinya. Nah kalau ini tuh nggak, jadi tinggal langsung pakai aja, tinggalkan handphone kalian. Tapi jangan lupain, ntar kalau lupa hilang beneran.
Terus cara masukin lagu ke si headset ini gimana bang? Tadi kan udah dapat kabelnya tuh, kabel chargingnya yang magnetik. Itu juga sebagai kabel data, dimana kalian tinggal colokin ke laptop atau ke komputer kalian, terus kalian transfer lagunya ke dalam si JT Open Ear 2 ini. Mantap. Untuk koneksinya gimana? Untuk koneksi si JT Open Ear 2 ini, gue selama testing itu belum pernah mengalami kayak gangguan koneksi, kayak putus-putus koneksinya, enggak, dia stabil. Tapi memang karena dia masih menggunakan Bluetooth versi 5.0, jadinya jaraknya tidak bisa terlalu jauh. Itu cuma diklaim 10 meter no obstacle. Gua tes, iya, jarak nggak sampai 4 meter, bahkan cuma sekitar 3 meter mungkin. 3 meter dengan kehalangan satu tembok, itu sudah mulai kresek-kresek. Tapi balik lagi, sesuai klaimnya ya. Untuk latensinya gimana bang? Setelah gua tes, kalau misalnya cuma buat YouTubean, nonton, streaming, segala macem, dia sih udah enak, udah nyaman. Nggak yang delay-delay banget, latensinya nggak yang parah-parah banget. Tapi kalau misalnya dipakai buat game, jangan berharap banyak. Karena ya dia juga diciptakan bukan untuk main game, tapi untuk sport. Cuman buat teman-teman yang penasaran, kita lihat aja tesnya langsung. Seperti yang udah teman-teman lihat ya, kalau misalnya buat game yang ringan-ringan mungkin masih oke-oke aja. Tapi kalau misalnya game-game yang udah agak ribet, yang nggak sesimpel kayak PUBG segala macem, dia delaynya kerasa banget. Ya memang gua nggak merekomendasikan si JT Open Ear 2 ini untuk main game ya, karena memang dia peruntukannya bukan untuk game. Dan kalau misalnya tadi teman-teman mendengarkan suara tret-tret atau getaran segala macem, itu karena bassnya keluar dan akhirnya bergetar di meja kita. Akhirnya ya gitu, kedengaran suaranya tret-tret, tret-tret, kayak suara vibrator. By the way, untuk mic-nya gimana nih? Ya udah deh, kita coba tes langsung mic-nya seperti apa. Oke, cek 123, 123. Sekarang teman-teman mendengarkan suara mic langsung dari si JT Open Ear 2 ini. Gimana nih suaranya? Apakah jelas atau mendem? Cek 123, cek 123. Tapi ini masih dalam kondisi yang sepi. Sekarang kita coba di kondisi yang ramai, kayak di pinggir jalan. Cek 123, 123. Sekarang teman-teman mendengarkan suara langsung dari JT Open Air 2 ketika berada di pinggir jalan. Misalnya kayak di ambience nih ya, dengan gangguan noise dari luar. Ini gue pasang speaker dengan kondisi suara di sebelah kiri. Gimana nih kondisinya? Cek 123, 123. Apakah suara gue jelas atau enggak? Oke, sesuai dengan yang tadi kita dengerin ya. Kalau misalnya menurut gue kualitas mic-nya masih biasa banget. Ketika dipakai di ruangan yang sepi, dia masih cenderung mendem, agak jauh suaranya, kemudian ada noise di belakangnya. Jadi kerasanya agak mengganggu. Terus juga ketika gua cobain dipakai ambience noise dari luar, itu suaranya masih masuk semua sehingga mengganggu suara gua. Jadi ya begitulah hasil mic-nya. Tapi kan ini cuman dari hasil record ke handphone. Gimana kalau misalnya ditelepon langsung? Nah, gua udah pernah ngecek teleponan nih sama saudara gue. Gue tanya, bro gimana suara gue? Dan dia bilang, bro suaranya kok jauh banget sih? Berasanya kayak lu dalam WC. Hah? Ya kali dalam WC. Untuk kualitas suaranya gimana bang? Teman-teman dengerin aja dulu sound sample-nya. Nah, seperti yang udah teman-teman dengerin ya barusan. Sebenarnya kita di sini agak bingung juga karena binaural mic kita itu memang buat headphone sama buat TWS. Jadi waktu dipakai buat ngegantungin si JT Open Ear 2 ini dia agak aneh fittingnya.
Tapi mudah-mudahan suaranya sih bisa terdengar, meskipun ya nggak akan 100% sama seperti kayak kalian pakai langsung ya. Tapi minimal mendekati lah. Nah, cuman gue curhat aja nih. Sebenarnya ketika kalian pakai di volume 80%, itu tuh suaranya keluar. Beneran keluar. Tapi jangan disamain sama kalau kayak kalian pakai in-ear ya, kayak TWS in-ear gitu. Jangan disamain. Maksudnya karena dia kan di dalam, kalau ini kan di luar. Jadi ya berasanya tidak seintu itu gitu, suaranya nggak semasuk itu. Cuman bassnya gue bisa bilang bassnya nendang. Makanya dia sampai geter-geter dan akhirnya bikin kuping gue jadi kayak geli-geli gimana gitu. Karena ya bassnya kencang, dia bergetar dengan kencang, geter gitu ya, jadi kencang. Nah, terus juga bagian sektor mid sama treble-nya, gue bisa bilang dia nggak semendem itu kok. Dia keluar blast dan jelas banget. Bahkan gue nonton aja pakai nonton film tuh pakai ini masih lumayan enak menurut gue gitu. Tapi volumenya harus gue gedein lagi. Kalau misalnya kita bandingin sama Usams yang dulu pernah kita review, ini sih memang beda banget levelnya. Tapi ya harganya juga kan beda jauh ya. Tapi buat bone conduction yang open ear kayak gini sih menurut gue ini udah lumayan enak ya. Untuk soundstage-nya sendiri gue masih bilang ya lumayan lah. Misalnya nggak sesempit itu tapi juga nggak seluas itu. Sebenarnya kayak basic tapi kerasanya nggak sempit karena dia terbuka. Jadi kayak gimana ya? Kayak misalnya kalau teman-teman pakai headphone yang tipikalnya open back. Ya mirip kayak gitulah kira-kira. Kesimpulannya, JT Open Ear 2 ini menurut gua so far adalah headset bone conduction open ear terbaik menurut gua. Karena ya kita juga belum banyak sih maksudnya nge-review si bone conduction, tapi ini yang terbaik ya, yang paling better lah. Cuma apakah worth it buat dibeli? Itu balik lagi ke kebutuhan teman-teman. Masalahnya gini, kalau buat sekedar chill dengerin musik, gua sih ngerasanya so-so ya. Maksudnya gue lebih milih pakai TWS in-ear biar gue nggak bisa terganggu oleh suasana luar dan akhirnya bisa bener-bener menikmati me time gitu, dengerin lagu atau sambil baca buku gitu. Ya itu lebih enak menurut gue. Cuman ya memang kan headset ini juga tidak dibuat untuk itu gitu. Ini tuh dibuat untuk sport. Jadi kayak misalnya kalian lagi pakai jogging, kemudian kalian lagi pakai sepedahan atau kalian pakai sambil nyetir, itu tuh kalian tetap bisa aware tapi tetap bisa menikmati lagu juga. Jadi fungsinya tuh ke sana. Jadi jatuhnya tuh kayak dia ngebantu kita chill di saat kita melakukan aktivitas tapi tetap safety. Kira-kira seperti itu. Terus juga karena dia punya internal storage, jadi sebenarnya jadi kayak apa ya? Dia lebih praktis kehitungannya. Kalau misalnya memang peruntukannya untuk sport, kalau kalian mau pakai buat jogging, kalian nggak harus capek-capek lagi bawa smartphone kalian, ngantongin segala macem yang akhirnya bikin jomplang-jomplang lari. Itu tuh nggak enak. Jadi kalau cuma tinggal bawa si headsetnya doang, itu akan jauh lebih praktis. Terlebih dia juga sudah IPX8 waterproof. Jadi udah aman kalau misalnya memang kalian lagi melakukan kegiatan olahraga kemudian tiba-tiba hujan kecil atau bahkan hujan geledek sekalipun aman. Bahkan kalau misalnya kalian masuk ke got, ini si headsetnya juga masih aman. Cuman ya harga diri kalian aja yang jadinya nggak aman ya. Malu kan gitu, apalagi diliatin cewek. Hancur deh tuh harga diri. Jadi intinya gini, gue bukannya merekomendasikan atau tidaknya, itu balik lagi ke kebutuhan teman-teman. Dan yang paling penting, ya percaya sama telinga sendiri. Kira-kira seperti itu. Oke teman-teman, segini aja videonya. Sorry kalau misalnya kurang lengkap. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, silahkan tanya di kolom komentar di bawah. Insya Allah akan kita jawab satu-satu kalau jempolnya kuat. Buat teman-teman yang suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa dong subscribe Bongkar Bro, biar kita makin senang lagi bikin videonya. Kalau gitu, Alit Suralit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.